Bagaimana sih Mas sebenarnya perkembangan dari industri fotografi, videografi, dan perlengkapannya di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir secara general? Industri fotografi dan videografi ini terus bertumbuh, Safrina. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ini tuh benar-benar didukung oleh bertumbuhnya konten kreator sendiri di Indonesia. Kalau misalnya tahun 2025 ini aja, konten kreator di Indonesia itu berada di posisi bisa dihitung dalam top 5 negara lah yang memiliki jumlah konten kreator yang banyak. 2025 ini tuh diprediksi mungkin jumlah konten kreator ini ada sekitar 8 juta. Itu sejalan banget ya kalau kita lihat juga dari pengguna aktif di TikTok sendiri itu sekitar 126 juta. Dan juga di Instagram itu sebesar 100 juta. Ya, kita lihat ini benar-benar satu hal yang bagus yang membuat sehingga industri ini terus bertumbuh. Ya. Baik, saya ingin tanya dulu mungkin untuk dosnya sendiri nih Mas. Tadi Anda bilang kalau untuk TBK atau Goes Public-nya baru-baru saja ya Mas? Agustus tahun lalu. Agustus tahun lalu. Tapi putusan untuk menjadi perusahaan yang Goes Public, itu kan pasti dipikirkan lah ya. Dan juga Anda founder lah ya, berarti kan benar-benar memulai semuanya dari nol. Betul. Apa yang memutuskan perusahaan Anda Global Sukses Digital menjadi perusahaan TBK, Mas Tahir? Tentunya yang paling utama adalah kita bisa mendapatkan kapital dari market dan ini bisa mempercepat kita untuk melakukan ekspansi, mewujudkan mimpi kita untuk segera menjadi platform yang besar di Indonesia. Karena kita percaya bahwa industri ini tuh butuh speed yang cepat. Nah, the only way untuk mempercepat itu, maka keputusan untuk melakukan go public itu saya ambil dari situ. Iya, dari situ ya Mas ya. Jadi goes big biar lah ya. kecapnya ketemu. Kecapnya ketemu. Tapi memang ada data makroekonomi yang menunjukkan memang ada daya beli yang cukup melemah dalam beberapa kuartal pertama 2025 ini. Ini tercerminkan dari tadi ada penyaluran kredit, itu biasa double digit tuh Mas, di atas 10%, sekarang hanya 8-9. Lalu PMI itu biasanya di atas 50, sekarang 46,7 gitu ya. Apakah data-data ini valid dengan apa yang Anda rasakan dari segi sales atau revenue perusahaan Anda di beberapa bulan 2025 ini? Nah, ini adalah satu hal yang menarik ya. Kalau misalnya industri fotografi dan videografi ini tuh bisa dikatakan kalau industri yang anti krisis. Ya sebenarnya bukan anti krisis lah, maksudnya industri yang cukup bisa bertahan. Karena memang banyak hal, contoh misalnya di mana pelaku bisnis semua sadar bahwa visual itu adalah salah satu faktor penting dalam melakukan bisnis sekarang. Ya, betul. Siapa sih yang tidak melakukan sosial media sekarang dalam mempromosikan bisnisnya? Siapa yang tidak butuh visual? Semuanya membutuhkan itu, Safrina. Ya, dan juga karena itu terjadilah transformasi pasar kamera. Kalau dulu orang sebutnya adalah, kamera yang beli siapa sih? Fotografer, videografer. Kalau sekarang udah terbuka, konten kreator, social seller, pelaku bisnis, banyak sekarang udah makin terbuka. Jadi Anda melihatnya malah justru semakin berkembang dengan semakin banyaknya bentuk-bentuk seperti konten kreator dan perkembangan sosial media yang ada. Betul, itu sudah sangat terbukti ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari kinerja kita Q1 itu benar-benar membuktikan bahwa kita bisa bertumbuh double digit. Ya. Oke, sekarang saya ingin tanyakan, ketika Anda memulai bisnis ini dari tahun 2006, consumer behavior apa yang berubah dalam pembelian atau pemilihan produk-produk fotografi, videografi, dan lainnya, Mas Tahir? Behaviornya yang berubah itu sangat drastis ya, Safrina. Jadi kalau misalnya dulu itu benar-benar orang beli kamera karena memang mau mendokumentasikan dan gimana ya? Jadi benar-benar cuman terpaku dengan saya mau liburan pakai kamera. Fotografer profesional mau beli kamera. Dan mungkin yang masif pada saat itu adalah kamera compact yang memang levelnya harganya 1 jutaan, yang dimana memang pada saat itu semua orang pengen memiliki kamera. Dan itu memiliki kamera hanya memiliki kamera, tapi tidak mendapatkan sesuatu dari kamera tersebut. Kalau sekarang orang yang mau membeli kamera karena mereka itu memang pengen eksis, pengen kelihatan, jadi pengen buat konten. Jadi sebenarnya more or less about the same, tapi penggunaannya aja yang berbeda. Tapi kita ketahui juga ya, ini mungkin karena saya juga sebenarnya pernah gitu mendalami fotografi nih, menarik nih Mas. Yang saya nyadar
kamera tuh makin jauh lebih mahal dibandingkan zaman dulu gitu ya? Ataukah memang hanya kebutuhannya saja sesuai dengan kebutuhan? Karena itu benar, betul itu ya. benar. Jadi kalau saya ingat dulu misalnya kayak yang compact gitu, misalnya yang kecil gitu, kita nggak sebut namanya apa gitu ya, mungkin udah 9 juta, 8 juta zaman dulu. Sekarang tuh 40-an, 50, benar kan ya Mas ya? Oh enggak juga. Jadi tergantung. 30 sampai 40 lah tapi kan 20-an, ya. Ya segituan kan sekarang. Iya betul. Jadi apakah ini untuk content creator atau seperti apa sih Mas? Jadi gini, kalau kita melihat secara harga, itu sejalan kok dengan semuanya, Safrina. Kalau kita berbicara kamera seperti mirrorless, kalau zaman dulu orang taunya DSLR. Ya, DSLR. Oke. Itu hampir sama harganya. Yang membedakan itu adalah compact kamera. Kalau dulu compact kamera sejutaan, 5 juta, 7 juta. Kalau sekarang itu orang cari itu adalah harganya 15 juta ke atas. Iya, 15 juta ke atas. Saya itu notice banget segitu mencari sekarang. kualitas. Apa bedanya sekarang kalau orang tanpa sadarin nih ya, para misalnya brand-brand smartphone sekarang mengedepankan sekali namanya kamera. Berapa harga smartphone sekarang yang dilengkapi dengan fitur kamera yang bagus. Jadi sebenarnya sejalan banget. Oke, jadi memang ya maksudnya sesuai dan sejalan. Tapi demand tetap oke, Mas? Demand tetap, malah sekarang demand terhadap produk compact kamera premium kita sebutnya itu tuh makin naik. Oh gitu ya. Biasanya untuk misalnya content making dan lain-lain ya, production dan lain-lain. Betul. Sebenarnya bukan content making sih, lebih ke hobi sih kalau yang compact kamera itu. Kalau di DOS sendiri untuk klien Anda, Mas, itu mostly apakah mereka penggiat fotografi ataukah mereka memang menggunakan itu untuk bekerja atau seperti apa kalau demografi klien Anda? All segmen ada. Jadi mulai dari hobis, dari profesional, dari personal content creator, company yang tadi ada semua di kita. Bagaimana Anda melihat kinerja perusahaan selama kuartal pertama tahun 2025 ini Mas update-nya? So far kita mencapai dari apa yang kita targetin, bahkan ada beberapa kategori yang memang over daripada proyeksi kita.